putus asa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia mendebu, ku tetap pegang salib itu. Yesus, ajarku mengerti saat ku tak melihat jalanmu. Ingatkan aku, hidup ini adalah milikmu. Yesus, ajarku berserah pada rencana dan kehendakmu. Apapun itu, aku tahu pasti yang terbaik. Ku percaya Yesus, ku percaya Yesus, apapun yang terjadi tetap ku percaya. Walau mujizat tak datang, imanku takkan goyah. Sekali ku percaya Yesus, selamanya ku percaya. Yesus, ajarku mengerti saat ku tak melihat jalanmu. Ingatkan aku, hidup ini adalah milikmu. Ku percaya Yesus, ku percaya Yesus, apapun yang terjadi tetap ku percaya.
Bapa kami yang di surga, biarlah siang ini kami mau dengar firman-Mu, sehingga setiap kami berubah. Ada banyak hal yang kami perlu mengerti. Kami mau belajar terus Tuhan. Urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Sehingga kuasa firman-Mu mengalir bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara sekalian. Selamat siang, shalom. Tema kita hari ini adalah Who Move My Peace. Subtemanya yang tadi pagi itu tabur tuai. Subtema yang kedua ini berhala diri sendiri. Saudara sekalian, kalau kita mendengar kata damai, biasanya orang langsung asosiasinya itu tidak bermusuhan. Itu damai, ya. Makanya kalau lagi perang ada gencatan senjata, lalu damai. Kasusnya selalu itu, seakan-akan. Padahal istilah damai itu luas artinya. Cuma sayang jemaat Tuhan banyak yang tidak mengerti. Karena tidak diajar dengan lengkap. Belajarnya hanya sebagian selama ini. Sebenarnya damai itu di dalam bahasa Ibrani dipakai kata shalom. Dalam perjanjian lama. Di perjanjian baru dipakai kata eirene. Bahasa Yunani ya. Nah, arti lain daripada shalom ini tidak hanya damai begitu saja. Artinya kesejahteraan, kekuasaan, kesuksesan, kekayaan, keutuhan, macam-macam. Cuma masalahnya, banyak orang sudah jadi Kristen lama, tapi tidak bisa merasakan damai sejahteranya Tuhan. Padahal Tuhan berjanji loh, aku memberikan kepadamu damai sejahtera. Kenapa manusia nggak bisa merasakannya? Ada banyak sebab sih, nanti yang akan kita bahas ini. Bapak Ibu kalau dengar judul ini, mungkin sebagian yang sudah berumur tahu ya, ada satu buku sangat terkenal zaman dulu dalam ilmu manajemen. Who Move My Cheese. Tahu ya? Nah itu tentang perubahan. Nah, ada paralelnya dalam dunia kerohanian. Who Move My Peace. Sebab cheese nggak penting. Yang penting peace. Dalam arti Alkitab. Ya. Orang nggak bisa merasakan dunia kacau Pak hari ini. Ada pandemi, ada resesi ekonomi, ada perang. Bagaimana mau merasakannya? Nah, sebenarnya sederhana sih Bapak Ibu. Sebelum kita bahas lebih lanjut ya. Sebenarnya sederhana. Orang Kristen pun nggak mengalami damai sejahtera. Karena diajarnya meleset. Sebenarnya sangat sederhana. Kalau orang mau mengalami damai sejahtera yang dimaksud Tuhan, itu tidak sama dengan damai sejahtera yang dimaksud oleh dunia ini. Nggak sama. Ya, sangat tidak sama. Kalau kita itu ya sederhana sebenarnya. Cuma memang perlu diperluas pengertiannya. Sederhananya itu begini. Kalau kita punya kebahagiaan kita hanya pada Tuhan, itu kita akan merasakan damai sejahtera yang sebenarnya. Masalahnya ketika orang mendengar kalimat ini, orang tetap tidak mengerti bagaimana Tuhan bisa jadi kebahagiaanku. Karena sudah biasa dengan kebahagiaan versi dunia ini. Itu yang jadi masalah utama. Tuhan, engkau kebahagiaanku. Mestinya begitu. Ya, sukacita dalam hatiku, saya begitu. Sayang sekali nggak banyak orang begitu. Orang pengen kaya, pengen terkenal, pengen sukses. Seperti orang kecanduan dunia ini. Padahal kan simple ya. Tuhan engkau kebahagiaanku, sukacita
dalam hatiku. Apapun terjadi di hidupku, Tuhan Yesus cukup bagiku. Saudara coba yang tulus. Tuhan sukacita dalam hatiku. Apapun terjadi di hidupku, Tuhan Yesus cukup bagiku. Walau hidup ini aku sendiri, Engkau setia menemani. Walau tiada harta dan kehormatan, Tuhan kekayaan abadi. Kalau orang bisa begitu, saudara, nggak perlu banyak teori. Nggak perlu. Orang terbalik, kebanyakan teori. Sehingga di internet bisa kita lihat di YouTube, pinter debat. Pinternya nyerang orang. Bukan mengubah orang. Pinternya menyerang orang. Waduh, mengerikan. Kalau sendirian merasa kesepian, lalu nyerang orang, melampiaskan ketidakpuasannya dengan dunia ini dengan menyerang orang lain. Kalau kita bisa menghayati ini benar-benar ya, walaupun dunia ini tidak menyenangkan bagiku, tapi Tuhan kebahagiaan sejati. Mestinya begitu ya. Makanya ya, kalau nyanyi itu jangan cuma suaranya yang enak. Nyanyi itu dari hati. Bukan karena suaranya merdu. Bukan karena pinter nyanyi. Tapi harus dari hati, nyanyian hati. Itu yang Tuhan lihat, saudara. Ya. Walau hidup ini aku sendiri, Engkau setia menemani. Walau tiada harta dan kehormatan, Tuhan kekayaan abadi. Saudara, kata shalom punya padanan. Namanya, katanya, istilahnya tov dalam bahasa Ibrani. Shalom itu sama tov sejajar. Tov. Jadi kalau kita ngomong GSKI Peak, top. Itu asalnya bahasa Ibrani. Serius, top itu tov. Top itu mantap, bagus. Nah itu shalom namanya. Ya, itu shalom. Yeremia 33 ayat 9. Nanti dibaca sendiri ya. Tadi pagi sudah saya bacakan. Kemudian kata shalom bisa dipakai juga untuk salam, greetings. Shalom alaihim. Saudara jawabnya apa? Alaihim shalom. Kalau orang Kristen di Arab, assalamualaikum. Itu salam. Itu bagus. Itu bagus. Ya, salam damai. Contohnya Kejadian pasal 44 ayat 17. Shalom dipakai juga untuk selamat tinggal, bro. Tapi selamat tinggalnya begini, minggat kau, bukan gitu. Selamat tinggalnya tuh pergilah dengan damai. Gitu. Go in peace. Ya, itu maksudnya. Itu di Kejadian 44 ayat 17, nanti bisa dibaca sendiri. Pergilah kembali dengan selamat kepada ayahmu. Nah, selamat itu shalom. Jadi shalom artinya juga selamat sampai kepada tujuan dengan
selamat. Itu shalom. Ya. Nah, selama ini mungkin saudara nggak pernah dengar hal ini. Shalom itu selamat. Lawan katanya binasa. Celaka. Itu shalom ya. Makanya Tuhan mengutus Salomo yang membangun bait Allah, nggak boleh Daud. Kenapa? Di zamannya Daud, peperangan. Nah, Salomo sesuai dengan namanya, Shelomo. Itu asal katanya shalom. Di masa Salomo, semuanya damai. Damai semua. Saking damainya Salomo sampai punya 1000. Saking damainya loh. 1000 juga nggak ada yang ribut. Satu sama lain soalnya nggak kenal Bu. Kebanyakan udah nyerah deh. Di masa Salomo lah bait Allah dibangun. Itu karena di masa Salomo damai. Bahkan Salomo itu luar biasa loh. Setiap setahun sekali dia terima persembahan ratusan ton emas. Pernah lihat nggak ratusan ton emas? Saya juga nggak pernah sih. Kayak apa itu ya? Ratusan ton. Waduh, luar biasa emang. Ya. Nah, kata shalom, lawan katanya itu ada di Yeremia 29 ayat 11. Kita harus baca yang ini. Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-11. Sebab aku itu siapa? YHWH. Tuhan, Adonai. Mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Jadi damai sejahtera dan kecelakaan ini lawan katanya. Itu artinya ya. Untuk apa? Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Shalom lawan katanya ra'ah. Itu dipakai kata ra'ah, kecelakaan itu. Jadi ra'ah ini kalau kita lihat leksikon atau kamus, artinya itu harm, kecelakaan, kejahatan, kekerasan, kerusakan, bencana. Itu ra'ah yang menuju kepada kematian atau kebinasaan. Baik kematian secara fisik maupun kebinasaan ditolak Tuhan. Ra'ah, ya. Jadi keselamatan lawan katanya kebinasaan. Itulah rancangan Tuhan, itu rancangan damai sejahtera. Kalau gitu kenapa aku punya masalah ekonomi Pak? Dan seterusnya. Kenapa dunia ini begini? Karena damai sejahtera yang dimaksud Tuhan bukan damai sejahtera yang dimaksud oleh dunia ini. Beda. Jangan begini, kalau ikut Tuhan ya itu tadi. Jadi hidup jadi gampang. Saya masak asal-asalan aja laris tokonya. Nggak ngapa-ngapain aja enteng jodoh, antri jodohnya. Apalagi, nggak pernah sakit. Semua orang sakit, aku nggak sendiri. Nggak begitu. Bukan itu, salah ngerti semua orang. Ya. Tuhan itu menghendaki keadaan yang shalom. Bukan yang ra'ah. Bahkan Tuhan sendiri disebut Tuhan Shalom. Adonai Shalom. Kan sebutan Tuhan banyak. Adonai Jireh. Dulu kan orang menyebut Jehovah Jireh gitu ya. Itu salah itu. Karena YHWH itu bukan Jehovah bacanya. Adonai. Adonai Jireh. Adonai Shalom. Tuhan aja Tuhan Shalom. Hakim-Hakim 6 ayat 24. Hakim-Hakim 6 ayat 24. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Tuhan itu keselamatan. Tuhan itu shalom. Itu maksudnya. Makanya kata shalom bisa diartikan keselamatan juga. Nah, siang ini Bapak Ibu Saudara semua ya, coba dibuka pikirannya. Shalom itu artinya luas sekali.
mencakup semua hal yang baik, yang tof. Mengerti ya tadi ya? Jelas, clear. Ya. Tuhan sebaliknya benci kekerasan. Kita baca Kejadian 6 ayat 11. Kejadian 6 ayat 11. Adapun bumi telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Manusianya penuh dengan kekerasan. Ini cerita tentang Nuh. Di zamannya Nuh, manusia penuh kekerasan. Sehingga dibinasakan oleh air bah. Tuhan tidak suka kekerasan. Nah, kekerasan di ayat ini, Kejadian 6 ayat 11, bahasa Ibraninya Hamas. Hamas itu artinya kekerasan, saudara. Tunggu saja dibinasakan Tuhan. Ya. Orang yang, kok ada yang ketawa? Orang yang penuh kekerasan, siapapun orangnya. Mau Kristen, mau non-Kristen, penuh dengan kekerasan, binasa nanti. Oleh tangan Tuhan. Pasti. Tidak peduli agamanya apa, tidak peduli bangsa apa. Penuh kekerasan, Hamas, dibinasakan Tuhan. Ya. Meskipun ini beda dengan Hamas yang itu ya. Hamas itu kan singkatan. Ini bahasa Ibrani, tapi bunyinya sama. Tapi kok kebetulan sama ya, kekerasan. Di Alkitab itu sebenarnya nggak ada yang kebetulan loh. Semuanya ada maksud-maksud Tuhan. Ya, itu maksudnya. Jadi kita itu sangat diberkati, kita itu sangat beruntung. Karena apa? Kebenaran itu, wah Bapak Ibu Saudara ya kalau belajar teori kebenaran ya secara filsafat ya, pusing. Makanya saya sampaikan pencerahan yang baru, 7 natur kebenaran. Itu semua orang harus dengar. 7 natur kebenaran yang didengarnya jadi gampang. Siang ini saya mau sampaikan kebenaran itu gampang. Tanpa 7 natur kebenaran juga kita tahu. Kalau kamu membawa shalom, itu kebenaran. Kalau kamu membawa Hamas, itu kejahatan. Jadi kalau ada suami-suami yang kekerasan dalam rumah tangga, dia dibinasakan Tuhan kalau nggak bertobat. Sebaliknya istri-istri juga begitu. Kamu keras sama suamimu. Ada istri menyiksa suami, ada nggak yang menyiksa suami? Jarang ya. Tapi ada kali Bu. Oh. Buaya darat cowok apa cewek? Jangan salah, sekarang banyak yang gendernya perempuan. Buaya juga ternyata. Aduh, kalau kita bukan shalom, gak ada yang lain. Pasti pilihannya kekejian, kekerasan, Hamas dalam bahasa Ibraninya. Ya, itulah ciri kebenaran. Seseorang yang membawa perpecahan, seseorang yang membawa kekerasan, peperangan dan sebagainya, itu pasti lawannya daripada shalom. Ya, Tuhan kita Tuhan shalom. Artinya Tuhan ada di pihak shalom. Amin ya saudara. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Kata shalom juga dipakai untuk menggambarkan relasi, hubungan antar sahabat. Sahabat karibku, nah itu shalom namanya. Hubungannya shalom terhadap sahabat karib. Terhadap keluarga, itu shalom. Makanya saya sering berkata di mimbar, kita itu satu keluarga saudara. Meskipun dulunya gak kenal, tapi sekarang kita kenal. Kita sekarang satu keluarga besar, saling tolong menolong, saling mengasihi. Jangan saling memanfaatkan. Kalau saudaranya salah dimaafkan. Sebab kalau kau tidak memaafkan saudaramu, barang siapa tidak mengampuni sesamanya, ia tidak diampuni oleh Bapaknya yang di surga. Clear. Kamu gak jadi shalom, kamu jadi kekerasan nantinya. Hamas. Jelas ya? Saya berharap orang mendengar ini langsung hidupnya berubah. Sebab kamu mau pilih jadi shalom atau jadi Hamas. Kamu mau ikut siapa? Kalau Tuhan, Tuhan shalom. Ya. Oke.
Nah, selain itu dipakai untuk menunjukkan suatu perhatian. Kalau kita shalom itu artinya kita perhatikan dia. Gitu. Ya, itu artinya shalom. Artinya setia, kesetiaan. Shalom itu artinya kesetiaan. Artinya juga cinta kasih. Shalom. Jadi mulai sekarang ya Bapak Ibu ya, kalau di gereja jangan shalom. Gak ngerti artinya. Shalom. Itu penuh arti gitu. Ya, shalom. Itu penuh arti. Kita itu saudara loh, saudara. Nanti ketemu lagi ya di surga ya. Kau selamat ya, sejahtera di bumi, jadi berkat. Gitu loh maksudnya itu. Itu shalom. Nah, di samping itu, relasi antara manusia dengan Tuhan, itu shalom. Dan relasi antara manusia dengan sesamanya. Kalau mau belajar ini begini, shalom itu jangan dilihat konteks kecilnya saja, konteks besarnya apa, gambar besarnya apa, arti luasnya apa, the big picture-nya apa, shalom itu. Dan apa dampaknya bagi kita? Kita semua harus jadi anak-anak shalom. Jangan jadi anak-anak Hamas. Amin, saudara. Mantap. Makanya suami-suami bertobat nih yang kasar-kasar. Ya, istri-istri yang cerewet-cerewet bertobat. Saya dapat pesanan dari para istri juga. Jangan terus-terusan, dari para suami. Jangan terus-terusan lupa gantian. Oke. Rupanya bisa request. Shalom itu kalau dalam perjanjian lama berkaitan dengan dapat warisan. Itu shalom juga. Warisan, umur panjang, ketenangan, ketentraman, kekuatan. Itu semuanya shalom. Pokoknya shalom itu semua yang baik-baik. Nah, kita udah mengerti sekarang. Tetapi, kalau bangsa Israel mewarisi tanah pusaka itu dia shalom. Oke, baik. Tapi shalom yang paling utama bukan itu loh. Shalom yang paling penting itu shalom dengan Tuhan. Buat apa kita kaya raya, berkuasa, tentram, keluarganya baik-baik semua, keluarga besar, konglomerat. Shalom itu. Tapi tidak shalom dengan Tuhan. Ditolak Tuhan, binasa dia. Itu maksudnya. Ya, shalom itu. Jadi jangan diartikan terlalu sempit. Yang paling penting keselamatan kekal. Itulah sebabnya shalom yang sebenarnya hanyalah Tuhan Yesus. Satu-satunya yang pengantara, yang membuat kita shalom terhadap Bapa di surga. Yang membuat Bapa kita di surga shalom terhadap kita. Pendamaian itu karena Tuhan Yesus. Satu-satunya. 1 Timotius 2 ayat 5. 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Yaitu manusia Kristus Yesus. Gak ada yang lain. Tidak seorang pun bisa dapat shalom surgawi kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Gak ada. Perhatikan baik-baik. Seseorang yang punya idola lain selain idola Tuhan Yesus, perhatikan hidupnya. Apakah dia jadi shalom ataukah jadi Hamas? Perhatikan baik-baik. Jadi kita mengerti hari ini kenapa dia begitu ya, penuh kekerasan ya. Kenapa dia jahat ya. Waduh, mulutnya jahat. Kenapa dia nggak kenal sama aku aja ngafir-ngafirin ya. Waduh, ini dia. Karena dia nggak kenal Tuhan Yesus. Pengantara satu-satunya kepada shalom itu Tuhan Yesus. Yang lain nggak ada. Semua orang berusaha lewat agamanya. Tapi nggak sampai kepada Bapa di surga. Karena pengantaranya satu-satunya cuma Tuhan Yesus. Dia disebut Raja Damai. Raja Shalom. Dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Yesaya 9 ayat 6 itu. Ia akan disebut penasihat ajaib. Allah yang perkasa. Bapa yang kekal. Raja Damai. Raja Shalom. Wah, ini saudara.
Ya. Jadi itu yang pertama. Tuhan Yesus membuat kita shalom sama Bapa di surga. Bapa di surga shalom sama kita. Yang kedua, Tuhan Yesus membuat kita shalom terhadap sesama. Ada dua hal ini. Yang pertama, dahulu di zamannya Tuhan Yesus, itu umat pilihan orang Israel merasa memiliki Tuhan. Yang lain kafir, goyim. Gitu, zaman dulu. Nah, makanya Tuhan Yesus datang supaya keduanya ini menjadi satu di dalam Tuhan. Efesus 2 ayat 15 dibaca. Efesus 2 ayat 15. Ini banyak orang benci ayat ini nih, saya tahu. Khususnya para gembala. Saya bacakan ya. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Hukum Taurat kok dibatalkan? Sok tahu kok. Ayatnya ini, baca. Seluruh hukum Taurat dibatalkan, saudara. Kecuali inti Taurat. Intinya apa? Hukum kasih. Hukum kasih diteruskan sampai langit baru bumi baru bahkan. Bukan cuma di bumi ini. Kita harus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Itu selamanya loh, sampai surga loh. Tapi kalau hukum Taurat dibatalkan. Urusan sabat, urusan apalagi itu sunat, urusan hewan dikorbanin, apalagi urusan persepuluhan, buah sulung, apalagi ya. Banyak banget dah, semuanya batal tuh. Gak penting banget. Cuma orang zaman sekarang doyan juga tuh. Doyannya cuma satu, persepuluhan sama buah sulung. Kalau mau hidup menurut Taurat yang utuh kalau mau. Sunat, jangan makan yang haram. Banyak aturannya. Enggak, dipilih yang duitnya. Saudara jangan marah ya yang dengar. Ini kata Alkitab. Marahlah sama Alkitab kalau berani. Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, di dalam diri Tuhan. Dan dengan itu mengadakan shalom. Jadi shalom antara Israel dan non-Israel. Supaya apa? Supaya berkat yang dijanjikan itu sampai kepada semua kaum di muka bumi. Itu maksudnya. Nah yang kedua barulah shalom antar sesama kita. Saling mengasihi. Kenapa kita mesti shalom terhadap sesama? Supaya banyak orang jadi shalom juga. Jangan kita sendiri yang shalom. Jangan kita sendiri yang selamat. Banyak orang ya, itu satu keluarga aja gak semuanya shalom loh. Di dalam satu keluarga, bisa papanya gak cocok sama anaknya. Wah, ribut soal doktrin. Debat sama anaknya. Bukan di YouTube doang, di keluarga juga gitu. Iya, ribut di rumah. Gak bisa pak, begini. Gak bisa. Oh. Ada suami istri cerai gara-gara itu loh. Iya beneran. Sampai cerita, gila ya doktrin begini ya. Ribut gitu ya. Ribut doktrin yang satu merasa benar, yang satu merasa benar juga. Akhirnya dua-duanya debat lagi di neraka. Sampai neraka akhirnya. Habis. Beda ya sudahlah. Nanti kita urusan sama Tuhan. Kok sampai berantem itu ngapain? Iya kan? Kamu jadi shalom nggak? Akhirnya berantem nggak jadi shalom artinya. Udah percuma ngomong doktrin apapun. Kan begitu. Hukum yang terutama itu Markus 12 ayat 28 sampai 34. Nanti dibaca sendiri aja. Ya, tadi pagi juga sudah disebut. Jadi yang dimaksud shalom atau damai sejahtera oleh Tuhan, bukan shalom atau damai sejahtera yang dimaksud oleh dunia ini. Kalau oleh dunia ini kan zaman perjanjian lama itu. Kamu akan jadi kepala bukan ekor. Nah model gitu kan. Shalomnya model gitu. Kamu akan memiliki tanah di mana kamu injak jadi milikmu. Kamu akan jadi punya daerah yang luas. Kiranya daerahku diperluas. Makanya sukanya lagu. Makanya doanya doa Yabes. Bukan doanya Tuhan Yesus. Doa Yabes. Mestinya kan doanya Tuhan Yesus ya. Doa Yabes. Kiranya daerahku diperluas. Mau jadi tuan tanah.
Apalagi di Jakarta nggak cocok banget tuh. Kiranya daerahku diperluas. Mahal lagi tanah. Diinjek jadi milik, enak bener. Kalau diinjek jadi milik, tiap hari kita lari pagi. Yang diinjekin jadi milik kita. Gak berhenti, pasti rajin semua. Kan jadi milik soalnya. Ngawur gitu. Gak ada buktinya sama sekali. Buktinya ini luas nih Pak. Gerejaku luas. Kau perpuluhan. Kau paksa orang untuk bayar. Itu beda namanya. Itu bukan daerah yang kuinjak. Setiap orang yang, ya terusin sendiri deh. Oke. Jadi tidak sama shalom yang dimaksud Tuhan sama shalom yang dimaksud dunia ini itu tidak sama. Ya. Coba kita baca Lukas 2 ayat 11 sampai 14. Lukas pasalnya yang kedua ayat 11 sampai 14. Perhatikan baik-baik Saudara. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jelas. Kalau ada tetangga kita yang nanya, di mana Alkitab mengatakan Yesus Tuhan? Bacain aja ayat ini. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nanti kalau orang yang belajar sedikit ya, dia ngomong gini, itu bukan Tuhan Pak, itu Tuhan. Kurios. Kurios di situ maksudnya Kristus. Kristus itu maksudnya Tuhan. Nggak ngerti lagi? Ya belajar aja dulu kalau gitu, nggak usah ngotot. Ya. Oke, ayat 12. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Coba bayangkan kalau tadi Tuhan itu artinya Tuan di bumi. Ngapain para malaikat datang? Ayo. Makanya belajarlah saudara, kalau baca Alkitab itu jangan satu ayat. Baca konteks dekatnya, ayat sebelumnya dan sesudahnya. Supaya mengerti. Jadi nggak bisa dipleset-plesetkan. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi. Nah, damai sejahtera di bumi. Meskipun ini teks pakai bahasa Yunani, eirene, tetapi itu maksudnya shalom dalam bahasa Ibraninya. Damai sejahtera di bumi di antara manusia. Siapa? Semua orang? Tidak. Di antara manusia yang berkenan kepadanya. Apa itu berkenan? Yang menyenangkan dia. Damai sejahtera itu ada pada manusia yang menyenangkan dia. Kalau manusia yang penuh kekerasan gak menyenangkan Tuhan, gak mungkin damai. Yang damai itu adalah yang menyenangkan Tuhan. Satu frekuensi, satu selera, satu chemistry dengan Tuhan. Karenanya Tuhannya Tuhan Shalom. Kita harus jadi anak-anak Shalom. Kok ada yang nonton lewat YouTube? Gak usah, ini udah live. Aduh. Oke. Jadi damai sejahtera itu hanya bisa dialami oleh orang yang berkenan kepada Tuhan. Saudara mau semua berkenan? Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Lukas 2 ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Apa itu kesukaan besar? Sang Raja Damai lahir di bumi. Itu kesukaan besar, saudara. Ya, itu ayat sebelumnya lagi itu. Peristiwa ini sudah berlangsung 2000 tahun yang lalu. Hari ini kita sudah sampai kepada akhir zaman. Di ujungnya lagi.
Makanya kita mesti, istilah orang tertinggal itu mesti mengejar, ngotot. Ada orang yang Kristen ya, Kristen. Ya Kristen. Ada orang yang Kristen sejak muda. Dia ikut banyak gereja. Tapi lama-lama adem imannya. Karena diajarin yang begitu itu, kau akan jadi kepala bukan ekor. Begitu-gitu. Akhirnya adem imannya. 1,5 bulan yang lalu baru ketemu channel kita. Tiba-tiba lampunya nyala. On. Wah, begitu on. Berubah total. Dia kejar ketinggalannya. Dia cerita sudah 200 jam mendengar khotbah di sini. Tiap hari mengejar. Firman yang benar itu mengubah manusianya. Punya kuasa secara ajaib. Seperti disuntik tenaga baru gitu. Nyala. Makanya harus mendengar yang benar. Kalau mendengar yang salah malah lemes. Apalagi yang diajarin, kau sudah selamat. Gak usah ngapa-ngapain. Makan tidur aja. Selamat. Yang begitu langsung lemes. Iya, yang ngapain ngoyo itu ngotot berusaha ngapain. Gitu. Kalau kita ngerti, ini dia. Aku mau Tuhan. Waduh, gimana ya? Saya itu sering kesulitan menyampaikan loh. Meskipun bahasa saya sudah selugas mungkin, sejelas mungkin. Tapi saya merasa masih kuasanya itu belum mengalir deras gitu. Kok deras itu orang bisa sampai nangis. Orang nangis gitu, iya Tuhan, terima kasih. Begitu. Aduh, saya kalau malam ya, aduh Tuhan. Tolong Tuhan, beri aku karunia untuk mengimpartasikan roh. Supaya apa? Supaya orang tersentuh oleh firman ini. Ini perkataan Tuhan sendiri loh. Saya percaya itu. Karena kalau kita pakai otak kita cuma pinter doang. Kita itu khotbah jangan dari otak. Khotbah itu dari hati. Supaya hati kita nyambung. Shalom itu bisa ditransfer. Begitu harusnya. Ya. Damai yang dimaksud Tuhan Yesus. Itu melampaui segala akal. Mengubah manusia yang tadinya bandel. Tapi dia berubah loh. Makanya iman, jika kamu memiliki iman sebiji sesawi. Gunung pindah. Itu bukan gunung pindah beneran. Itu suatu kiasan bahwa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jadi kalau istri-istri lihat suaminya gitu. Ini gimana sih ini? Gak berubah-berubah. Mungkin. Kalau dengar firman yang benar. Makanya suruh dengar firman ini. Paling dia begini. Marah-marah terus. Firman kok marah-marah gitu. Itu pertamanya. Kalau orang minum obat kan gini. Pahit. Gak enak. Minum terus. Lama-lama tetap pahit sih. Tapi sudah oke. Aku tahu ini obat. Kan gitu kan. Tapi kalau pare juga gitu, pertama pahit nih. Lama-lama pahitnya enak. Nah, gak percaya coba aja di jus pare. Tapi kalau orang yang suka pare ya aduh. Itu sama orang suka kopi Bu. Pertama pakai gula kan. Lama-lama kurang kental nih. Kentalin lama-lama gak pakai gula. Gak tahu lama-lama begini kali. Aduh. Mungkin di antara kita ada yang berkata begini, tapi aku tidak bermusuhan dengan Tuhan. Aku damai kok dengan Tuhan. Siapa bilang? Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi kalau orang bersahabat dengan dunia, ia adalah musuh Allah. Jadi kalau orang matre, dia musuh Allah.
Kalau dia punya berhala yang lain, dia musuh Allah. Berhala itu tidak berbentuk patung saja, saudara. Apa yang ada di pikiranmu, ada yang ada di hatimu itu, yang kau pikirin terus siang malam, yang kau dambakan, yang kau taruh di tempat yang tinggi, melebihi Tuhan, itulah berhala. Jadi kalau orang tidak mau berubah, berhalanya itu adalah dirinya sendiri. Pertanyaannya, kalau begitu kenapa aku tidak mengalami damai sejahtera? Siapa yang memindahkan sejahteraku? Yang mencurinya? Who move my peace? Who steal my peace? Gak ada yang ambil. Dirimu sendiri yang jadi berhala. Ketika dikasih tahu firman, gak bisa, salah itu. Karena gak sesuai dengan apa yang dia mengerti. Itu berhala itu. Makanya Tuhan berkata begini, kalau seseorang tidak melepaskan diri dari segala miliknya, tak dapat jadi muridku. Itu berhala itu. Lepasin dulu semuanya, belajar, periksa faktanya di Alkitab. Periksa konteks dekatnya, konteks jauhnya, gambar besarnya, faktanya bagaimana, dampaknya apa dalam hidup kita. Apakah membuat kita jadi shalom atau tidak? Kalau tidak, itu palsu. Meskipun diambil dari Alkitab. Waduh. Keselamatan di dalam Tuhan Yesus itu bukan cuma mau bawa kita ke surga. Tapi mau mengubah kita sejak sekarang. Supaya menjadi manusia-manusia shalom. Supaya menjadi anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang menjadi pembawa damai, pembawa shalom. Karena ia akan disebut anak-anak Allah. Anak-anak Allah itu adalah peacemaker. Orang yang membuat damai. Tapi damai jangan diartikan itu yang berantem didamaikan. Udah, aku sudah jadi pembawa damai. Bukan, pembawa shalom. Damainya Tuhan dibagikan. Kasihnya Tuhan dibagikan. Tenangnya yang dari Tuhan dibagikan. Sehingga orang, ya juga ya kenapa selama ini aku mabok dunia ya. Hidup ini sederhana, kenapa dulu ku buat rumit ya. Harus begini, harus begitu. Gak usah lah. Kita santai saja. Kita punya Tuhan, kerja keras, lakukan bagian kita. Jadi berkat kesana kemari, shalom. Punya keluarga besar yang di dalam Tuhan. Kaya raya di dalam Tuhan. Yang begitu semuanya. Shalom. Ada amin? Saudara, shalom itu sebenarnya sangat luas. Jadi tidak hanya seperti yang selama ini dimengerti oleh banyak orang. Shalom itu begitu luasnya. Masalahnya adalah tidak banyak orang yang mengajarkan kebenaran seperti ini. Tidak banyak. Orang mengajarkan shalom itu versi dunia ini. Ya. Tuhan Yesus berkata begini, Yohanes 20 ayat 21. Yohanes pasalnya yang ke-20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Itu salam kan ya? Shalom bagi kamu. Itu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kita semua. Artinya apa? Tuhan diutus oleh Bapa di surga menjadi peacemaker, pembawa damai. Yang mendamaikan Allah atau Bapa kita di surga dengan kita, dengan manusia. Itu peacemaker yang mendamaikan. Makanya ketika Tuhan Yesus di kayu salib, Tuhan berkata, tetelestai. Sudah selesai. Atau sudah lunas. Atau sudah lengkap. Sudah utuh. Atau sudah shalom. Itu Tuhan. Nah, sama seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu. Kita semua. Harus jadi peacemaker. Harus jadi pembawa shalom.
Kemanapun kita pergi, jangan dikit-dikit ngambek. Salah ngomong dikit ngambek. Lihat orang lain sukses, iri. Enggak shalom itu. Banyak orang itu banyak masalah itu bukan karena ada masalah sih. Karena dirinya sendiri yang bikin masalah. Dimasakin sayur asem, marah. Kok nggak ada ayamnya? Gitu. Yang bikin masalah siapa? Yang masakin atau yang dia? Ya dia. Sayur asem enak, masih kurang. Dikasih ayam, nanti dia bilang, kok nggak ada sambelnya? Udah dikasih sambel, kok kepedesan? Lama-lama dicampur racun. Habis rewel banget jadi orang. Apa aja dikasih, terima kasih. Nah itu shalom tuh. Ya kan? Untung saya nggak rewel. Saya kalau makan apa aja oke loh, tanya istri saya. Aduh, saya dikasih kuah toh aja saya makan, enak. Iya, kenapa? Karena kuahnya dicampur dengan rasa shalom. Aduh, jadi cari pasangan itu yang shalom. Amin ya. Kalau yang sudah salah pilih, ya nggak apa-apa. Belajar jadi shalom. Masih ada waktu untuk bertobat lagi. Ya, jangan merasa sudah salah pilih, lalu ingin tukar tambah. Nggak boleh ya. Nggak ada trade off di sini. Atau apa itu? Trade in. Nggak boleh itu. Nggak ada tipe begitu. Nah, manusia itu ada dua macam. Masalahnya manusia ada dua macam. Satu yang dia itu gampang berubah. Mau berubah. Satu lagi yang kaku minta ampun. Saya itu kenal dengan orang yang sangat kaku. Kakunya itu luar biasa. Pokoknya kita ngomong apa aja nggak cocok kata dia. Salah itu gitu. Bukannya ditelen dulu, dirasain dulu. Salah gitu, belum selesai udah salah itu gitu. Kaku banget. Bahkan ketika kita kasih buktinya pun dia bilang, enggak begitu gitu. Waduh, ini mengerikan loh. Saya lihat di YouTube sana, kalau debat-debat itu, nggak bisa disembuhkan orang-orang ini. Sukanya debat tapi bukan debat yang benar. Debat itu bagus loh, kalau debatnya sehat. Tapi debat ini debat tawuran. Bukan debat, tawuran itu. Kamu setan, kamu bodoh gitu. Wah, kebun binatang keluar semua. Saya bilang saya cuma nonton, lupakan. Makanya saya nggak pernah mau diundang untuk debat. Nggak pernah. Karena saya lihat orang nggak bisa berdebat. Kalau bisa berdebat gampang kok. Ini faktanya. Ayo, kamu mau ngomong apa? Fakta aja yang dia omongin. Gak usah menurut saya. Menurut Alkitab faktanya begini. Kamu mau ngomong apa? Biasanya ngeles, saya udah tahu. Yang begitu nggak bisa membawa shalom kepada dunia ini. Malah membawa perpecahan. Suka debat itu memang shalom. Orang jadi kesel kan, sama-sama kesel. Iya, kalau sama-sama kesel silahkan dilanjutkan di neraka nanti. Panas hati kan akhirnya. Dia itu awas ya gitu. Saya kan diincar banyak orang juga tuh. Kok dikata-katain apa aja, diem aja gitu. Ngapain kekerasan? Saya lebih suka jadi shalom daripada Hamas. Saudara lebih suka jadi apa? Aduh, dunia ini memang mengkhawatirkan. Jangan pernah bertanya begini, kenapa hidupku begini Tuhan? Who move my peace? Gak ada, nobody. You yourself. Kita sendiri yang menolak shalom yang dari Tuhan. Sudah disediakan, gak mau ambil. Banyak berteori. Kebanyakan orang itu pinternya pinter teori. Apalagi kalau sekolah STT. Jangan tersinggung yang lagi kuliah. Kuliah STT itu banyak yang malah sombong loh. Gak jadi shalom akhirnya. Setelah sekolah STT, dapat gelar. STH. Masih ingat singkatannya apa? STH singkatan? Sok tahu. Ada lagi yang bilang sekolah tinggi hati. STH. Iya. Sudah STH.
Mestinya jadi berkat dong ya. Udah sarjana teologi. Kan gitu. Sekolah lagi. Jadi MTH. Singkatannya apa? Makin tinggi hati. Makin sok tahu. Akhirnya jenjang terakhir itu. S3. Jadinya DTH. Singkatan apa DTH? Oh lupa ya. DTH. Dia pikir dia tahu. Padahal nggak tahu. Waduh. Akhirnya dia sekolah lagi. Esteller. Saya mau sebut merek handphone gak enak. S berapa itu? Ya. Jadi kalau Tuhan menyediakan shalom, kita itu responnya bagaimana? Dari pihak Tuhan semua sudah dikasih loh supaya kita jadi anak-anak shalom. Semua sudah diberikan. Dosamu yang lalu gak dihitung sama Tuhan. Amnesti, pengampunan. Sekarang di dalam diri kita dicap. Ada cap, kamu milik Tuhan. Apa itu materai itu? Roh Kudus. Di dalam diri kita ada Roh Kudus. Yang ketiga, mindsetnya harus dirubah oleh firman kebenaran. Yang keempat, kitanya yang latihan. Segala sesuatu di dalam hidup kita, yang terjadi dalam hidup kita, mendatangkan kebaikan. Mendatangkan shalom. Tapi tidak untuk semua orang. Tapi hanya untuk orang yang mengasihi dia. Kan begitu. Iya. Waduh aku bangkrut Pak. Itu pun mendatangkan kebaikan. Dulu kamu kaya, kamu sombongnya minta ampun. Kamu lupa Tuhan. Lebih baik kau bangkrut tapi masuk surga. Dibanding kau kaya tapi masuk neraka. Pilih mana? Ada yang jawab, pilih kaya Pak tapi masuk surga. Nah, itu jawaban yang pintar banget itu. Ya benar gak apa-apa. Kayalah saudara. Persembahkan untuk Tuhan juga. Jangan untuk diri sendiri. Kalau untuk diri sendiri gak selamat. Itu bukan anak shalom. Itu anak pelit namanya. Bukan shalom. Ya. Saya itu membayangkan kalau orang mengerti ya hidupnya pasti berubah. Total berubah. Totally berubah. Jadi orang akan heran, kenapa dia berubah ya? Gitu. Nanti kalau ada saudara, ada yang nanya ya, kenapa kok kau berubah ya? Itu minum obat. Obat apa? Namanya GSKI Rehoboth Peak. Beli di mana? Di apotek. Bukan. Kamu mesti dimarah-marahin dulu. Suruh datang ke sini atau online minimal ya. Saudara ya, itu kalau kita mengerti ya, bahwa kita itu, Tuhan kita Tuhan shalom, lalu kita diutus menjadi shalom, maka kita pasti melayani Tuhan. Pasti. Sebab seluruh hidup kita ini menjadi shalom, dan itu berkenan. Dan itu melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu bukan cuma bertugas di gereja. Melayani Tuhan itu seluruh hidupku itu shalom. Menyenangkan Dia. Berkenan bagi Dia. Hari ini saya mau ingatkan sedikit saja bahwa waktu yang kita punya itu sedikit. Gak banyak. Cepatlah saudara kejar ketinggalannya menjadi anak-anak shalom. Kalau kita bicara shalom itu harus dari hati. Shalom. Artinya engkau kiranya sejahtera, diberkati Tuhan, panjang umur, jadi berkat kemanapun pergi, apapun yang kau kerjakan berhasil. Yang terutama nanti kita ketemu di surga. Itu shalom. Fananya dunia ini bagaikan uang. Hanya sekejap saja ada. Hidup di bumi ini hanyalah singkat. Untuk apa kita dicipta? Hidup hanya menumpang di bumi ini.
seperti seorang musafir. Singkatnya hidup ini semua berlalu. Untuk apa semua ini? Adonai Elohim, Adonai Eloheinu, Adonai Elohim Echad. Adonai Elohim, Adonai Eloheinu, Adonai Elohim Echad. Melayanimu, 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 melayanimu sampai akhir. Melayanimu, melayanimu, melayanimu selamanya. Saudara, mulai sekarang jangan pernah berpikir melayani Tuhan itu di gereja saja. Seluruh hidupmu melayani Tuhan. Ketika kita mendatangkan shalom-nya Tuhan. Ketika orang lain bisa mencium bau apa yang ada dalam diri kita. Bau shalom nih. Beda masih itu. Bau Hamas. Baunya kekerasan. Ngomong aja nyelekit. Ngerti nyelekit gak? Nyelekit itu, dia ngomong kok gak bikin aku sejahtera ya. Ngomongin orang lagi. Setelah ngomongin orang tepuk tangan lagi. Syukur dia aku kerjain. Gitu. Ada loh orang kayak gitu. Saya heran juga ya. Heran saya. Heran bin ajaib. Aduh Tuhan. Ya. Jika kita sebenarnya ya ibadah yang sejati itu. Kita menjadi anak-anak shalom. Yang setiap saat berkenan bagi Tuhan. Iya. Diingat baik-baik Bapak Ibu Saudara. Tuhan kita itu cuma satu. Allah kita itu cuma satu. Adonai Elohim yang disembah Israel. Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, gak ada yang lain. Dan pengantara kita juga cuma satu, Tuhan Yesus. Satu-satunya pengantara, pembawa damai. Pembawa shalom ke bumi ini. Dan roh shalom itu ditaruh dalam diri kita. Roh kudus, roh damai. Ya, makanya kita harus menjadi anak-anak shalom. Itulah ibadah yang sejati. Mempersembahkan seluruh tubuh kita. Yang hidup, kudus, tak bercacat, tak bercela, dan berkenan kepada Dia. Itulah ibadah yang sejati. Jadi jangan punya idola lain. Gak boleh. Allah kita cuma satu, Adonai Elohim. Amin ya. Adonai Elohim, Adonai Eloheinu, Adonai Elohim Echad. Adonai Elohim, Adonai Eloheinu, Adonai Elohim Echad. Saudara coba keluarkan dari hati, melayanimu. Melayanimu, melayanimu, melayanimu sampai akhir. Melayanimu, melayanimu, melayanimu selamanya. Saudara sekalian, sebentar lagi kita akan mengadakan perjamuan kudus.
Hendaknya saudara mengerti apa itu perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu sebenarnya adalah untuk memperingati apa yang telah dilakukan Raja Damai 2000 tahun yang lalu. Tuhan dan Juru Selamat kita, Tuhan Yesus. Ia mati di kayu salib supaya ada pendamaian. Supaya ada shalom antara kita dan Bapa di surga. Perjamuan kudus dimeteraikan oleh darah Yesus. Artinya apa? Itu adalah perjanjian yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Perjanjian yang baru, di mana kita semua nama-namanya dimasukkan ke dalam perjanjian itu. Nama kita semuanya tertulis di buku kehidupan anak domba. Perjanjian bersama Tuhan. Ayo kalian semua harus jadi seperti aku. Anak-anak shalom. Anak-anak Allah. Itu maksudnya. Itulah arti perjamuan kudus yang sebenarnya. Jangan dirubah-rubah. Ya. Jangan pernah dirubah-rubah. Saudara jangan banyak teori. Saya itu udah bosan dengan orang-orang berteori ini, berteori itu. Belajar dari buku aja sok-sokan. Gak mengerti pencerahan dari firman Tuhan. Coba sekali-sekali kau tutup bukumu. Baca Alkitab lagi. Minta pencerahan dari Tuhan Yesus. Roh Kudus. Bapa di surga. Nanti kau akan mengerti. Oh iya ya. Gitu. Makanya kalau perjamuan kudus gak usah rebutan soal anggur. Satu orang satu. Ketawa kenapa sih? Satu orang satu, jangan serakah begitu. Semua dikantongin, nanti ada yang gak kebagian. Itu bukan shalom itu. Itu kekerasan itu. Orang butuh direbut-rebut. Semua orang harus kebagian, saudara. Ya, itu perjamuan kudus. Jangan banyak teori, jangan banyak alasan. Berubahlah. Kita itu dikasih kesempatan yang tak ternilai harganya, jadi anak-anak shalom. Kemanapun aku pergi membawa shalom. Sehingga kalau kita bicara sama seseorang, kenal dengan seseorang, dia terpengaruh. Impartasi rohnya, transfer roh. Ketularan dia, spiritnya. Itu yang benar. Bukan pinter teori. Itu yang benar. Jangan pernah hidup di comfort zone, saudara. Comfort zone itu, aku udah nyaman gini, udah gini aja deh, nggak usah lah gitu. Jangan pernah. Orang yang tidak mau berubah tidak akan pernah maju. Perhatikan orang yang tidak maju-maju dari dulu sampai sekarang. Gak berubah hidupnya. Orang yang maju itu yang berani mencoba yang baru. Kok salah tinggalin. Benar ambil. Itu. Yang terutama kalau soal kebenaran, periksalah Alkitab. Kan begitu. Ya. Hidup ini ada hukum tabur tuai. Hidup ini shalom. Kalau nggak shalom sia-sia. Terus kalau nggak shalom mau jadi apa? Sia-sia, saudara. Kesempatannya cuma satu kali hidup ini. Ya. Amin, saudara. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan.
sekarang. Terima kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa kita, serta persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kita, sekarang, seterusnya, dan selamanya. Amin.